Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramudita dengan NIM 41519001002. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang tugas 6 pengantar cloud computing dengan tema layanan yang ada pada antar cloud computing. Layanan yang pertama yaitu ada Software as a Service atau SaaS. Software as a Service atau SaaS ini merupakan evolusi lanjutan dari konsep ASP atau Application Service Provider. Software as a Service adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Keuntungan dan kerugian yang ada pada Software as a Service atau SaaS. Yang pertama ada keuntungannya, yaitu konsumen dapat menggunakan aplikasi milik pemberi layanan yang bekerja pada infrastruktur cloud. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat diakses dari apapun perangkat klien, baik melalui thin client interface seperti web browser dan contohnya web-based email atau tampilan antarmuka program. Dan kerugian yang ada pada penggunaan layanan software as a service atau SaaS ini yaitu konsumen tidak bisa mengatur atau mengendalikan infrastruktur cloud termasuk jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau bahkan kemampuan aplikasi individual dengan kemungkinan pengecualian pada penggunaan terbatas aplikasi tertentu untuk mengatur konfigurasi. Karakteristik yang ada pada software as a service atau SaaS. Yang pertama yaitu berbasis internet. Software harus dapat diakses dan dikelola oleh pengguna melalui media internet. Software ini bersifat terpusat atau tersentral sehingga memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dari mana dan kapan saja. Ketiga, memiliki fasilitas untuk mengupdate atau mengupgrade secara terpusat sehingga pengguna tidak perlu mendownload patch atau upgrade di masing-masing komputer. Aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi-tenant. Contoh dari penggunaan layanan software as a service atau SaaS pada aplikasi yaitu pertama ada Jubelio. Jubelio adalah salah satu tools berbasis cloud yang menyediakan layanan manajemen pesanan pembeli dari berbagai situs marketplace yaitu Jubelio. Tidak hanya bisnis online saja, pemilik toko offline juga menggunakan aplikasi karena memadukan data transaksi bisnis online dan offline secara otomatis. Yang kedua ada aplikasi Gatjian. Gatjian merupakan layanan yang menyajikan pengelolaan SDM dan hadir dalam layanan berbasis web dan aplikasi mobile. Gatjian mendukung berbagai layanan seperti memberikan fungsionalitas untuk perusahaan dalam memonitor karyawan yang bekerja di luar kantor, terus mengelola presensi dan mengelola kebutuhan RD mulai dari penggajian, cuti, lembur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service atau PaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa rumah berikut lingkungannya atau sistem operasi, network, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lain. Untuk menjalankan aplikasi yang kita buat, kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Ketika kamu menggunakan layanan model PaaS, maka kamu dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi.
Karakteristik yang ada pada PaaS yaitu satu, dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Yang keempat, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan dari penggunaan layanan PaaS yaitu satu, konsumen untuk meluncurkan ke dalam infrastruktur cloud aplikasi-aplikasi yang dibuat atau dibutuhkan mereka menggunakan bahasa pemrograman, libraries, layanan, dan alat bantu yang disediakan oleh penyedia jasa layanan. Yang kedua, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang ketiga, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Selanjutnya ada kerugian dari layanan PaaS yaitu fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga kita harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Contoh aplikasi yang menggunakan layanan PaaS yaitu yang pertama ada Amazon Web Service atau AWS. Amazon Web Service atau AWS adalah penyedia layanan cloud yang aman. AWS menawarkan tenaga komputasi, ruang penyimpanan database, content delivery network, dan fungsionalitas lainnya yang membantu banyak bisnis untuk berkembang dan menjalankan aplikasi dengan baik. Dan yang kedua ada Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang masif menggunakan tools favorit dan framework. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari layanan cloud computing yaitu ada infrastruktur as a service atau IaaS. IaaS atau infrastruktur as a service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dari virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. Model ini hanya memberikan user aspek dasar dari computing seperti jaringan, storage, prosesor untuk computing, dan infrastruktur komputasi cloud sangat bergantung pada virtualisasi. Karakteristik yang ada pada layanan IaaS yaitu satu, sumber daya tersedia sebagai layanan. Biaya bervariasi tergantung seberapa sering kita menggunakan aplikasi tersebut. Layanan sangat scalable, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atau infrastruktur. Dan yang terakhir, dinamis dan fleksibel. Keuntungan dan kerugian pada layanan yang menggunakan layanan IaaS. Konsumen dapat menentukan pengelola, penyimpanan, network, dan sumber komputasi fundamental lainnya, di mana konsumen dapat meluncurkan dan menjalankan sembarang perangkat lunak yang mungkin dapat termasuk sistem operasi dan aplikasi. Konsumen tidak mengatur atau mengendalikan infrastruktur cloud namun memiliki kendali atas sistem operasi. Penyimpanan dan aplikasi diluncurkan dan mungkin kendali terbatas atau komponen networking tertentu. Contohnya host firewall. Contoh dari aplikasi yang menggunakan layanan IaaS yaitu ada DigitalOcean. DigitalOcean Inc. adalah penyedia infrastruktur cloud Amerika yang berkantor pusat di Network City dengan pusat data di seluruh dunia. DigitalOcean menyediakan layanan cloud pengembang yang membantu menyebarkan dan menskalakan aplikasi yang berjalan secara bersamaan di banyak komputer.
Yang kedua ada Google Compute Engine atau GCE. Google Compute Engine adalah komponen infrastruktur yang termasuk sebagai layanan dari Google Cloud Platform yang dibangun di atas infrastruktur global yang menjalankan Google Search, Gmail, YouTube, dan layanan lainnya. Google Compute Engine memungkinkan pengguna meluncurkan mesin virtual sesuai permintaan. Ini yaitu referensi dari presentasi yang tadi saya bacakan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.